Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam, sama seperti manusia pada umumnya. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Sebagaimana firman Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Ayat dalam surat Al-Kahfi tersebut mengungkapkan bahwa janji Allah benar-benar nyata bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda kiamat sudah dekat. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi berperan menciptakan kekacauan dan kerusakan dengan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Meski sama-sama keturunan Nabi Adam, Ya'juj dan Ma'juj berbeda dari manusia kebanyakan. Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri khas yang di luar nalar, misalnya seperti sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik. Mereka tidak memperdulikan keberadaan manusia lainnya, karena yang ada dalam pikirannya hanya ingin menguasai dan merusak segala hal di muka bumi. Seluruh sumber daya alam, tumbuhan, tanah, dan kekayaan lainnya harus ditaklukkannya. Oleh karena itu, mereka tidak mengenal ibadah, karena semua waktunya habis untuk mengumpulkan kekayaan. Karena sifatnya yang rakus. Tidaklah sebuah danau itu surut airnya, kecuali Ya'juj dan Ma'juj melewatinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena disebabkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak, sampai tidak terhitung jumlahnya, tidaklah mereka mati sebelum mempunyai 1000 anak. Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak di akhir zaman. Kenapa seperti itu ya? Tonton terus biar tidak salah paham. Allah menandakan akhir zaman yang terakhir, dikarenakan Allah ingin menunjukkan kepada manusia sesudahnya. Sebagai gambaran, bahwa manusia yang tamak atau rakus, akan diberikan ganjaran yang setimpal, dan Allah ingin menunjukkan segala kekuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Dari segi fisik Ya'juj dan Ma'juj, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berwajah lebar, matanya sipit, berhidung kecil, ada warna putih di rambut atasnya, dan wajahnya seperti perisai. Asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sebelum masa Rasulullah dan berhubungan dengan kisah Nabi Isa. Diceritakan pada masa Nabi Nuh sebelum wafat, semua anaknya dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Namun, ada Ham dan Yafits yang tidak keluar, di mana Yafits memilih untuk berhubungan intim dengan istrinya. Karena hal itu, Allah menurunkan ganjaran kepada Yafits dan istrinya, yang dikaruniai anak bernama Sannaf. Ketika sudah besar, Sannaf memiliki keganjilan, tidak tumbuh seperti manusia normal,
pada umumnya. Keturunan Sanaf itulah yang suatu saat bernama Ya'juj dan Ma'juj, yang memiliki nafsu makan tidak normal hingga mengakibatkan krisis pangan dan air di sekitarnya. Ya'juj dan Ma'juj memilih mengisolasi diri di suatu celah gunung, tetapi akan tetap keluar secara bersama-sama ketika merasa haus dan lapar. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj kemudian memiliki arti mengeras secara natural serta mereka datang dengan cepat kemudian tergesa-gesa. Kemudian membuat keadaan menjadi goncang hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbannya serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke langit. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Pengertian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Allah tipu daya mereka, agar mereka mengira penduduk langit telah musnah. Mengutip tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Dan mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut serta tidak akan mampu keluar darinya karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Raja Zulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian, Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Raja Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas, supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Mengenai dinding Raja Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah juga bersabda, hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Mereka terkenal makhluk yang tidak kenal putus asa. Ketika mereka ingin melubanginya, hari pun mulai gelap. Lalu sebagian mereka berkata, besok kita kembali lagi. Dan Allah menutupi lubang yang dibuat mereka. Sampai terjadinya hari kiamat, yang sudah ditentukan Allah, yaitu di mana manusia tidak peduli lagi dengan keimanannya, bagi manusia yang lalai.
Seperti sabda Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam kemudian bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang." Kemudian kepada para sahabat ia bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Aku kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, serta dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan akhirat merupakan hal gaib. Tirainya tidak dapat disingkap oleh manusia, setajam apapun akalnya, sebening apapun hatinya. Itulah cerita dari Ya'juj dan Ma'juj dan Raja Dzulkarnain. Karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Al-Quran dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.